بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian rutin kita membahas hadis-hadis al-ahkam dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis Wa'il bin Hujr yang masih menjelaskan tentang tata cara ruku' dan sujud di dalam salat. Demikian pula hadis-hadis yang sebelumnya, hadis Al-Bara bin Azib, hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah, demikian pula hadis Abdullah bin Abbas. 4 hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala di sini menjelaskan tentang kaifiyah dan tata cara as-sujud yang dikerjakan oleh seorang yang sedang mengerjakan salat. Sehingga pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya.
masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan dari Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah bint As-Siddiq radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat dalam keadaan mutarabbi'. At-tarabbu' merupakan salah satu cara duduk yang biasa kita kenal dengan istilah duduk bersila. Insyaallah duduk bersila secara umum kita telah mengetahui, sehingga kita tidak perlu lagi menjelaskan ya peletakan kakinya, ya. Kaki kanan dimasukkan ke bagian bawah kaki kiri, paha kiri, demikian pula sebaliknya. Yang dimaksud adalah duduk dengan bersila. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Adapun dari sisi kedudukan hadis ini, hadis ini adalah hadis yang hasan atau sahih, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan beliau menyebutkan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dikuatkan dari jalur-jalur yang lain. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari hadis Abdullah bin Zubair dari ayahnya Az-Zubair bin Awwam. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u hakadha wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa huwa mutarabbi'un jalis. Aku melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam berdoa demikian. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya sambil beliau duduk bersila. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala secara ta'liq dari Humaid. Beliau mengatakan, ra'aitu Anasan yusalli mutarabbi'an ala firashih. Aku melihat Anas bin Malik salat dalam keadaan bersila di atas tempat tidur beliau. Adapun berkenaan tentang fikih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, Aisyah menjelaskan tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salah satu salat yang pernah beliau kerjakan.
di mana Aisyah mengatakan bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dalam keadaan duduk bersila. Dalam keadaan duduk bersila. Maka hadis ini merupakan dalil tentang salah satu kaifiyah cara duduk yang diperbolehkan bagi seorang yang mengerjakan salat. Apakah itu salat yang wajib ataupun salat yang sunnah? Disebutkan oleh sebagian riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini sebab pada saat itu beliau sempat terjatuh dari menunggang kuda, menyebabkan beliau kesakitan pada bagian kaki beliau, sehingga beliau pun salat dalam keadaan mutarabbi', dalam keadaan bersila, yang menunjukkan bahwa apabila seseorang hendak mengerjakan salat dalam keadaan duduk, maka diperbolehkan bagi dia duduk dengan cara bersila. Bahkan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada salat yang wajib, asal hukumnya tidak diperbolehkan seseorang mengerjakan salat dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia mampu untuk mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Berdiri dalam salat wajib ruknun min arkanis salat. Rukun di antara rukun-rukun salat. Tidak sah salat seseorang yang wajib apabila dia mengerjakannya dalam keadaan duduk, sementara dia mampu mengerjakan dalam keadaan berdiri. Jika dia mengerjakan dalam keadaan duduk, padahal dia mampu, maka salatnya batilah. Salatnya batal. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Imran bin Al-Husain, bahwa pada saat Imran bin Al-Husain terkena penyakit bawasir. Apa itu bawasir? Ambeien. Lalu beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus beliau lakukan dalam salat? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Shalli qa'iman." Salat dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka baru duduk. Jadi kalau sudah tidak mampu, baru duduk. Kalau kamu tidak mampu duduk, maka berbaring di atas lambungmu. Maka hadis ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang hendak mengerjakan salat, maka diwajibkan untuk berdiri. Berdiri selama mampu. Berdiri selama mampu. Jadi batasnya adalah al-istita'ah. Ketika seorang sudah tidak punya kemampuan untuk berdiri, maka diperbolehkan bagi dia untuk duduk. Terjadi khilaf pula di kalangan para ulama tentang kadar seorang dikatakan tidak mampu berdiri.
Ada sebagian mengatakan bahwa babi tidak mampu berdirinya seseorang adalah al-masyaqqah, merasa kesulitan. Kalau dia berdiri, maka dia merasa sulit, merasa kesulitan. Maka dalam hal ini diperbolehkan bagi dia duduk. Dan ini dinukilkan dari Ishaq bin Rahuyah. Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, tatkala beliau ditanya tentang seorang yang diperbolehkan salat dalam keadaan duduk, kata beliau, "Idza kana al-qiyam yuhinuhu wa yud'ifu." Apabila berdirinya dia menyebabkan dia semakin lemah, ya, menyebabkan bertambah sakitnya, maka diperbolehkan dia untuk duduk. Nah, yang tentu masing-masing orang lebih mengetahui keadaannya. Maka selama dia mampu, maka dia berusaha untuk berdiri. Sebab itu hukum asalnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama beliau mampu melakukan salat dalam keadaan berdiri, maka beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika safar. Ketika safar, dalam salat sunnah, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan. Namun tatkala beliau hendak mengerjakan salat yang wajib, wa kana la yusalli 'alaiha al-maktubah, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mengerjakan salat wajib di atas kendaraannya. Maka beliau turun dari kendaraan, lalu beliau mengerjakan salatul wajib. Maka ini menunjukkan bahwa al-qiyamu ruknun min arkanis salat. Rukun di antara rukun-rukun salat. Nah, apabila seorang dalam keadaan alil, marid, sakit, yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berdiri, maka diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Dia salat dalam keadaan duduk. Gimana salat dalam keadaan duduk? Caranya bagaimana? Ya terserah. Dengan cara apa saja. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka lakukanlah dalam keadaan duduk. Maka duduk dengan cara duduk apa saja yang mampu seorang itu mengerjakannya. Nah, mau duduk istirahat, silahkan. Mau duduk tawarruk atau yang semisalnya, silahkan. Namun yang afdal kalau dia mampu melakukannya, yaitu duduk dengan at-tarabbu', duduk bersila. Ini lebih afdal karena telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka selama kita mampu melakukannya dengan bersila, maka yang afdal adalah duduk bersila. Nah, ini yang sunnah. Hukumnya mustahabbah. Hukumnya mustahab, disukai, tidak wajib. Ya, dalam artian kalau ingin mengerjakan duduk yang lain, silahkan. Namun yang dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam huwal afdal, duduk dengan bersila. Dan ini pula yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Telah kita sebutkan riwayat Anas bin Malik di mana beliau mengerjakan salat dalam keadaan bersila di atas firasnya.
Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun perlu diketahui bahwa duduk bersila di dalam salat menggantikan kedudukan berdiri ketika salat. Dalam artian, kalau di sana ada duduk-duduk yang telah disebutkan nas tentang syariatkannya kita melakukan tata cara duduk tersebut, maka kita tidak merubahnya. Seperti misalnya duduk di antara dua sujud. Telah datang penjelasan dari sunnah. Duduknya iftirash. Atau seperti duduk pada tasyahud. Ada yang iftirash dan ada yang duduk tawarruk. Maka tetap dilakukan dengan cara demikian. Jadi perlu diperhatikan bahwa duduk bersila menggantikan kedudukan berdiri. Menggantikan kedudukan berdiri. Adapun pada tempat-tempat yang sudah disebutkan tata cara duduknya dan kita mampu melakukan, maka kita kerjakan seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian pula dalam mengerjakan salat sunnah, salat-salat nawafil. Adapun pada salat sunnah bukan merupakan rukun berdiri di dalam salat. Walaupun dia mampu berdiri, dia mau mengerjakan dengan cara duduk, silahkan, diperbolehkan. Dan telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW tentang hal ini, baik ketika safar maupun pada saat beliau hadar dan pada saat beliau mengerjakan salatul lail. Pernah beliau duduk sementara beliau mampu mengerjakannya dalam keadaan berdiri, bukan syarat atau bukan rukun. Nah, ketika dia mengerjakannya, maka disukai bagi dia mengerjakannya dengan bersila apabila dia mampu, dan dia boleh mengerjakan dengan cara duduk-duduk yang lain, dengan cara duduk yang lain. Para ulama menjelaskan kenapa kok Rasulullah alaihi salatu wassalam lebih memilih duduk bersila dari duduk yang lain. Ada yang menyebutkan bahwa yang demikian lebih aryah, lebih membuat orang tenang, ya, betul-betul beristirahat ketika sedang duduk, ya. Berbeda mungkin dengan duduk-duduk yang lain, tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi daripada duduk bersila. Duduk bersila lebih umum. Ya, secara umum orang biasa melakukannya dan merasa enak ketika melakukan hal tersebut. Dari sini juga kita mendapatkan dalil bahwa agama ini mudah. Selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada umatnya apabila mereka menemui kesulitan dalam mengamalkan suatu ibadah. Tidak mampu berdiri, ya salat duduk. Tidak mampu salat duduk, ya berbaring. Sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan di dalam agama ini kesulitan atas kalian. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan, bukan kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya
bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menyebutkan al-usr, kesulitan, itu dengan menggunakan alif lam. Alif lam. Pada dua ayat. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Al-usr, kesulitan, disebutkan dengan menyebutkan alif lam. Yang artinya kesulitan yang kedua itu juga kesulitan yang pertama. Dua ayat berulang, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usr pada ayat yang kedua itu sama dengan al-usr pada ayat yang pertama. Jadi kesulitan itu hanya satu, al-usr itu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusra, kemudahan dalam bentuk nakirah, tidak dengan alif lam. Ya. Alif lam ini di dalam bahasa Arab, mungkin yang biasa kita ketahui kalau dalam bahasa Inggris itu diawali dengan the, ya, the house dan seterusnya. Artinya sudah ma'hud, diketahui. Nah, tapi ketika menyebutkan kemudahan tanpa alif lam, dua kali, yusran, yusran, menunjukkan bahwa yusra yang terdapat pada ayat yang kedua bukan yusra yang terdapat pada ayat yang pertama. Jadi kemudahan itu jumlahnya dua di dalam ayat tersebut, sedangkan kesulitan hanya satu. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lan yaghlibal usru yusrain. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Dan ini termasuk di antara qawaidus syariah. Wa min qawaidis syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Di antara kaidah syariah ini adalah selalu memberikan kemudahan dalam setiap perkara yang merupakan pengganti dari kesulitan yang ada. Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang itu mempersulit dalam mengamalkan agama ini melainkan dia terkalahkan. Banyak dari kalangan mereka berusaha mempersulit dalam mengamalkan agama, padahal agama ini mudah. Ya. Agama ini mudah. Ada yang berusaha untuk menempuh cara-cara tertentu dalam mengamalkan agama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang umat ini dari perbuatan at-tanaffu', berlebih-lebihan dalam beragama, dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mau berpuasa tiap hari enggak boleh. Puasa sepanjang masa tidak diperbolehkan, haram. Ya. Mau bersungguh-sungguh dalam beragama sehingga itu dijadikan alasan untuk tidak mau menikah misalnya, nggak diperbolehkan. Menyelisih sunnah Nabi alaihissalam. Tazawwaj, kata Ibnu Abbas, tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-umma aktsaruha nisaan. Menikahlah kamu karena sesungguhnya orang terbaiknya umat ini yang paling banyak istrinya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilarang seorang itu dengan alasan ingin beribadah meninggalkan nikah. Dan begitulah perkara-perkara yang lain yang menyulitkan hamba ini diberikan kemudahan.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita menganggap sulit ibadahnya. Islam ini mudah. Tidaklah seseorang meninggalkan syariat Islam, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melainkan bahwa dia telah mengikuti hawa nafsunya. Bukan karena agama ini sulit, tidak. Mengerjakan salat 5 waktu setiap hari itu adalah satu hal yang mudah. Nah, tinggal yang dibutuhkan adalah kesabaran, ya, istiqamah, teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mencari teman-teman yang baik yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Jangan membiasakan diri berkumpul dengan orang-orang yang meninggalkan salat misalnya, yang sedang berbuat kemaksiatan, nanti akan terbiasa seperti itu. Penting untuk mencari teman, karena teman itu akan memberikan pengaruh terhadap agama kita, terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang kalian melihat dengan siapa dia bersahabat akrab, dengan siapa dia berteman dekat. Karena itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Anil mar'i la tas'al fasal an qarini, fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Tentang seorang, kalau kamu mau tahu siapa dia, jangan kamu tanya langsung dia, tapi tanya dengan siapa dia berteman. Ya. Karena setiap orang itu akan terbawa dengan teman dekatnya tersebut. Maka penting kita melihat, ya, kalau teman dekatnya itu ahlul ma'asi, pelaku maksiat, ahlul bid'ah, ya kurang lebih dia akan seperti itu. Walaupun misalnya dia berusaha menyembunyikan, oh enggak, ana enggak seperti dia, ana baik, ya, ana enggak begini, enggak begitu. Nah, walaupun dia sembunyikan, nah sedikit banyak akan berikan pengaruh. Kalau bukan temannya itu yang terbawa, dia yang akan ikut mengalir bersamanya. Nah, makanya para ulama terkadang mereka melihat seseorang itu, melihat keadaannya, bagaimana kondisinya, bagaimana dia dalam beragama, dengan mengetahui siapa teman-temannya, dengan siapa dia biasa berjalan, dengan siapa dia biasa bermajelis. Kata Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, "Man khafiyat alaina bid'atuh, lam takhfa alaina ulfatuh." Siapa yang tersembunyi dari kita bid'ahnya, tidak akan tersembunyi dari kita persahabatan dia dengan siapa. Ya. Dengan siapa dia yang bersahabat. Mungkin dia malu-malu mengeluarkan bid'ahnya. Mungkin dia tidak seperti temannya yang berani terang-terangan, frontal. Ya dia kalem misalnya. Jangan terlalu tergesa-gesa kita menghukum, oh orang ini baik, kalem ini orang. Nah, tidak. Perbedaannya mungkin hanya dari sisi watak. Akidahnya sama, pemahamannya sama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau
mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'ah illa an-Nasa'i. 4 periwayat hadis kecuali An-Nasa'i yang meriwayatkan hadis ini, yakni At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Wal lafdhu li Abi Daud wa sahhahahu al-Hakim. Dan lafaz hadis ini adalah riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Berkenaan tentang keadaan hadis ini, ada beberapa lafaz berbeda, lafaz yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dengan lafaz yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Ada beberapa penambahan dan pengurangan. Seperti pada riwayat At-Tirmidzi ada tambahan wajburni. Ini tidak disebutkan dalam lafaz Abi Daud. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama dalam hal apakah hadis ini bersambung atau mursal. Di samping itu, riwayat ini terdapat beberapa kelemahan. Di antara kelemahan dari riwayat ini ada seorang perawi yang bernama Habib bin Abi Thabit. Dia dikenal sebagai seorang mudallis dan dia menyebutkan riwayat ini dengan ana-ana. Yani maksudnya bahwa dia tidak menjelaskan apakah dia mendengarkan dari gurunya secara langsung atau melalui perantara. Biasanya seorang muhaddits atau seorang perawi kalau dia mudallis maka tidak diterima hadisnya, kecuali apabila dia menyebutkan sebuah ungkapan yang ungkapan ini menunjukkan bahwa dia benar-benar menerima hadis itu langsung dari gurunya. Demikian pula seorang perawi yang bernama Kamil ibn al-Ala, Abu al-Ala, ya, At-Tamimi, termasuk di antara hadis-hadis yang diingkari dari periwayatannya adalah hadis ini, yang diingkari oleh para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Adi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kamil. Walhasil riwayat ini terjadi perselisihan. Sebagian para ulama ada yang melihat kelemahan yang terdapat pada riwayat ini, dan di sana ada riwayat yang lebih sahih, yaitu hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i, bahwa tatkala Hudzaifah bin al-Yaman menyebutkan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, "Tsumma rafa'a", kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bangkit dari sujud, lalu beliau mengatakan ketika duduk di antara dua sujud, "Rabbighfirli nahwan mimma sajada." Beliau mengucapkan Rabbighfirli yang lamanya seperti ketika sujud. Yang lamanya seperti ketika sujud. Dalam riwayat yang lain penyebutan 2 kali Rabbighfirli, Rabbighfirli, yang menunjukkan terjadi pengulangan. Maka hadis inilah yang dijadikan sandaran oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa pada saat duduk di antara dua sujud yang afdal adalah beramal dengan hadis Hudzaifah ini. Yani seseorang cukup dengan mengulangi kalimat ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli, sesuai dengan keinginannya. Dia bisa menambah berapa saja yang dia inginkan. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam kadang memperlama
Nah, bahkan kadang lamanya sama seperti lamanya ketika sujud. Lamanya sujud sama seperti lamanya ketika ruku'. Lamanya ruku' sama seperti lamanya ketika berdiri. Rukun-rukun yang dikerjakan begitu lama. Sehingga boleh seorang itu mengulang-ulangnya. Rabbighfirli, 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 dan seterusnya. Nah, adapun yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa Nabi SAW mengucapkannya di antara dua sujud. Beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Senantiasa mendapatkan kenikmatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan penjagaan serta pemeliharaan. Wahdini, ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah. Hidayah itu at-taufiq. Hidayah agar mendapatkan taufik, istiqamah, senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'afini, dan peliharalah aku, terpelihara dari berbagai macam penyakit yang zahir, yang mengenai jasad, tubuh. Demikian pula penyakit batin, agar terpelihara dan dijauhkan dari penyakit tersebut. Warzuqni, dan berikanlah kepadaku rezeki. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang cukup, rezeki yang halal, rezeki yang menyebabkan mereka tidak perlu untuk meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Rezeki yang menyebabkan mereka tidak perlu berjalan dari satu pintu rumah menuju kepada pintu rumah yang lain, meminta apa yang ada di tangan manusia. Meminta rezeki boleh, ya, akan tetapi permintaan yang tidak sampai menyebabkan mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah jalla wa ala bima atah. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, kata Nabi SAW, sungguh telah beruntunglah orang yang telah menjadi seorang muslim dan diberikan rezeki yang cukup, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan qanaah sehingga dia merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum berzikir di antara dua sujud ini. Jumhur dari kalangan para ulama, dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mengatakan sunnah, yakni mustahabbah, disukai, tidak sampai pada tingkatan yang wajib. Namun ada sebagian pendapat, dan itu adalah pendapat kebanyakan dari para pengikut mazhab Al-Imam Ahmad. Mereka berpendapat wajib. Mereka berpendapat wajib sebab hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam secara zahir menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan zikir-zikir tersebut muwazabah, terus menerus, yakni senantiasa beliau mengisi tempat pada saat duduk di antara dua sujud tersebut dengan berzikir. Dan ini wallahu taala alam lebih dekat, ya, hendaklah dia mengisi dengan zikir, berzikir pada saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli, dan seterusnya. Nah,
Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Dua hadis. Yang pertama hadis Aisyah tentang tata cara duduk sebagai pengganti berdiri. Sedangkan hadis Ibnu Abbas tentang zikir yang diucapkan oleh seorang yang sedang mengerjakan salat dalam keadaan dia duduk di antara dua sujud. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.